Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Kita akan mengawali minggu kita hari ini dan aktivitas kita akan kembali. Kita akan lakukan banyak pekerjaan-pekerjaan yang akan kita lakukan. Bahkan mungkin masalah demi masalah juga akan datang kepada kita. Oleh karena itu sebelum semuanya kita lakukan, biarlah kita mau serahkan hidup kita dalam firman Tuhan supaya hidup kita dimenangkan untuk Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari 2 Tawarik pasal yang ke-30 ayat yang ke-8. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. 2 Tawarik pasal yang ke-30 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya. Serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, Hizkia adalah Raja Yehuda yang takut akan Tuhan. Dia adalah orang yang sangat menjaga hidup kekudusan di hadapan Tuhan. Dia benar-benar adalah orang yang dikenan oleh Tuhan dan berupaya untuk melakukan apapun pekerjaannya sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Dia juga adalah orang yang raja yang mengaktifkan kembali ibadah-ibadah di bait Allah. Dia juga mengajak orang-orang untuk menyembah Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan. Dia juga bahkan sangat berani untuk mengajak orang Israel yang terpisah dari kerajaannya untuk juga datang ke rumah Allah di Yerusalem. Itulah hebatnya Raja Hizkia. Karena dia tahu ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka Tuhan akan berkenan kepada kita. Maka Tuhan akan mau menolong kita. Maka Tuhan akan mau menyertai kita. Dan Tuhan juga mau mendengarkan keluhan-keluhan kita dalam apa yang menjadi beban kehidupan kita. Dia juga adalah raja yang mereformasi kegiatan penyembahan di bait Allah. Imam-imam yang tidak baik, imam-imam yang dulu terkontaminasi dengan penyembahan-penyembahan berhala, dia pecat, dia usir dari bait Allah itu, sehingga semuanya boleh diperbaiki. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini juga menjadi ajakan bagi kita juga dalam situasi yang begitu sulit pada saat ini, di masa pandemik virus corona yang begitu mencekam ini. Firman Tuhan ini juga mengajak kita, Raja Hizkia juga mengajak kita untuk betul-betul memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, supaya Tuhan berkenan dalam kehidupan kita, supaya Tuhan juga mau menolong dalam setiap situasi yang sulit yang terjadi kepada kita. Bahkan dia mau mendengar keluhan-keluhan kita ketika kita mengeluh akan beban berat yang kita alami. Dia mengingatkan kita melalui firman Tuhan ini, sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Nenek moyang bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, yang tidak pernah mau mendengarkan Tuhan, yang tidak pernah mau mendengarkan nasihat daripada nabi-nabi, hamba-hamba Tuhan yang sudah diperintahkan oleh Tuhan untuk menyampaikan kehendaknya kepada setiap orang Israel. Tapi bahkan mereka juga mau menyembah Tuhan yang lain, Tuhan buatan tangan manusia.
Makanya Tuhan murka sehingga bangsa Israel juga sampai terbuang ke Mesir dan juga terbuang ke Asyur dan ke Babel ketika itu. Itu yang menjadi peringatan kepada bangsa Israel ketika itu, supaya mereka jangan sampai tegar tengkuk lagi seperti nenek moyang mereka. Bapak ibu saudara-saudara, dalam hidup kita juga sehari-hari sering sekali kita juga tegar tengkuk, keras kepala, tidak mau mendengarkan Tuhan. Apalagi pada saat-saat seperti ini, kalau Tuhan mengizinkan pandemik virus corona ini terjadi kepada kita, bahkan lebih mengerikan lagi. Mungkin saja bisa lebih mengerikan lagi terus, dan masa ini akan panjang karena banyak orang yang selalu mengeraskan hatinya. Ada begitu banyak orang juga di Indonesia ini secara khusus yang sangat-sangat tegar tengkuk sekali. Pemerintah sudah mengatakan bahaya virus corona ini, apalagi dengan varian baru deltanya. Tetapi banyak orang yang menganggap sepele, bahkan banyak orang yang berupaya untuk memberontak kepada pemerintah. Saya mau ingatkan kepada kita, apalagi pemuda-pemudi Kristen, berpikirlah cerdas. Jangan mau kita diarahkan untuk mengikuti kehendak orang-orang tertentu yang memiliki tujuan-tujuan tertentu yang mau menghancurkan pemerintah. Pemerintah dibangkitkan Tuhan untuk memulihkan, untuk memberkati, untuk mensejahterakan kita. Kadang-kadang saya juga agak sedikit kesal juga ketika melihat mahasiswa-mahasiswa yang tidak bisa melihat mana yang baik, mana yang jahat, mana yang benar, mana yang tidak benar. Dan disinilah perlunya saudara-saudara, bukan hanya kepintaran, kecerdasan otak saja, tetapi kita juga harus memiliki hikmat daripada Tuhan. Takutlah akan Tuhan, supaya Tuhan memberikan hikmat dan kepintaran kepada kita. Oleh karena itu, makanya karena tegar tengkuk itu makin banyak situasi yang semakin sulit. Dan ingatlah, ini juga momennya ketika firman Tuhan ini mengingatkan kita, janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Jadi makanya supaya kita jangan tegar tengkuk, jangan mengikuti orang-orang yang jahat yang membuat situasi ini runyam. Walaupun sebenarnya kita juga harus kritis kepada pemerintah. Ada begitu banyak ya petugas-petugas, baik itu dari polisi, tentara, dan juga petugas-petugas Satgas COVID, ya penanganan COVID ini, dokter-dokter, rumah sakit yang berbuat curang. Ada beberapa orang juga yang mengail di air keruh, ya kan? Jadi ini yang makin sulit. Ada orang yang tidak lagi memiliki empati, perasaan yang bisa merasakan penderitaan orang lain. Bahkan ada orang yang berupaya untuk apa? Memperkaya diri dengan situasi yang sulit ini. Bapak ibu saudara-saudara, banyak orang semakin sudah tidak takut lagi akan Tuhan. Makanya firman Tuhan ini sangat relevan sekali kepada kita. Dia mengingatkan, serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya, yaitu di bait Allah. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan datanglah kita beribadah ke tempat kudus Tuhan. Saat ini saudara-saudara, memang tidak semua tempat kita boleh beribadah sekarang. Gereja-gereja sudah ditutup, rumah-rumah ibadah banyak yang ditutup. HKBP Bitung secara khusus hari Minggu semalam itu mulai ditutup. Dan mungkin situasi akan lama, mungkin saya tidak bisa menebak itu sampai kapan. Tetapi saya mau katakan kepada kita, mari kita beribadah. Sekalipun di rumah kita juga boleh beribadah. Mari kita juga boleh melakukan apa yang dimintakan oleh pemerintah kepada kita. Ya, jangan tegar tengkuk lagi. Supaya apa? Serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Saudara-saudara, supaya Tuhan memberkati kita, melepaskan kita dari situasi ini, maka mari kita betul-betul melunakkan hati kita, mengikuti apa yang Tuhan katakan. Apalagi yang dikatakan oleh pemerintah pada saat ini, biarlah kita merendahkan hati kita, supaya Tuhan melepaskan kita, supaya Tuhan memberkati kita dan menolong kita dari situasi yang sulit ini. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami jangan menjadi orang yang tegar tengkuk, keras kepala, tetapi kami boleh datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan dan beribadah di tempat kudus-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami, biarlah ini juga boleh kami lakukan dalam hidup kami, supaya Tuhan berkenan, apalagi secara khusus pada saat ini, di masa pandemik ini. Biarlah Tuhan yang betul-betul melembutkan hati kami. Kami boleh taat turut dengan apa yang Tuhan mau katakan melalui pemerintah kami. Dan biarlah masyarakat juga boleh takut akan Tuhan dan cerdas juga, punya hikmat juga. Terima kasih Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Takutlah akan Tuhan, jangan tegarkan tengkukmu lagi, jangan keras kepala, tapi taatlah kepada Tuhan. Mari beribadah kepada Tuhan, supaya Tuhan mengeluarkan kita, menolong kita dari pergumulan-pergumulan kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Salam.